Kalau kamu pikir luar angkasa adalah tempat yang paling gelap di semesta ini, maaf. Nyatanya, lautan dalam di bumi juga nggak kalah gelapnya. Tanpa sinar matahari, tekanan air yang tinggi, dan suhu yang pasti membuat manusia pasti akan mati. Tapi, tempat ini justru mampu dihuni oleh makhluk yang tidak dapat kita pahami. Kayak yang lagi nonton video ini nih. Ada yang memiliki mata yang sangat tajam, ada juga yang tidak memiliki mata, ada yang tubuhnya menyala bagaikan bentuk pertahanan mereka. Semua makhluk yang ada di sini sudah berevolusi dan inilah ciptaan Tuhan di laut yang dalam. Ini adalah gambaran kedalaman lautan, bagian continental shelf, bagian tepi laut dan masih dangkal, kurang dari 200 meter lah. Bagian laut ini masih bisa ditembus sama cahaya, tapi nggak banyak. Mari kita uji dengan warna. Kalau kita masukin benda di dalam lautan, warna yang paling tidak kelihatan adalah warna merah. Kenapa? Karena warna merah memiliki spektrum yang paling sedikit dibanding warna yang lain. Ya mungkin karena inilah makhluk dalam zona 200 meter berevolusi menjadi warna merah sebagai bentuk pertahanan mereka. Supaya apa? Nggak kelihatan tentunya. Ini adalah cumi-cumi vampir. Ya dari bentuknya aja udah serem banget. Gak heran kan kalau dapat julukan vampir. Kulitnya yang warnanya merah, matanya yang besar menyala seperti warna putih, tentakelnya yang juga besar seperti berduri, jauh lebih menakutkan daripada cephalopoda lainnya di lautan yang dangkal. Warna merahnya juga bukan untuk nakutin mangsa nih, tapi juga memiliki tujuan dari evolusi, menyesuaikan diri supaya sulit terlihat. Meskipun namanya ya menyeramkan, vampir, tapi ya nggak kayak cephalopoda lainnya. Cumi-cumi vampir adalah detrivora. Ia mendapatkan hampir semua kalorinya di marine snow atau ketombe. Bukan yang ini, tapi ketombe laut. Ketombe laut? Apa itu? Ketombe laut adalah partikel yang jatuh dari lapisan atas lautan ke dasar laut. Biasanya bisa dari sisa organik seperti plankton yang mati, kotoran, bakteri yang makan plankton, pasir, jelaga, debu anorganik. Ya, itu semua ketombe laut. Cumi-cumi vampir memiliki 4 pasang lengan, sulur seperti jari yang disebut siri, dan ada 2 filamen panjang yang dapat ditarik. Kebiasaan cumi-cumi vampir cuman diem aja nih di kedalaman 600-900 meter. Tujuannya adalah pelan-pelan mengumpulkan ketombe laut dari filamennya yang berlendir dan menyeruputnya. Ketika diteliti, para ilmuwan itu kaget karena ketombe laut itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Tapi untuk cumi-cumi vampir nggak perlu mengeluarkan banyak energi untuk bertahan hidup. Justru mereka mampu bertahan hidup karena metabolismenya yang ditekan jauh banget daripada cephalopoda lainnya jika dibanding dengan ukurannya yang segede itu. Dan semakin turun, lu akan menemukan lebih banyak makhluk yang menyeramkan. Ini adalah genus Magnapina, cumi sirip besar. Nggak gitu juga lah. Mereka dianggap sebagai genus cumi-cumi paling dalam di lautan. Penampakan ini ditemukan setelah menyelam sejauh 6.212 meter. Ini satu-satunya cumi-cumi yang diketahui di zona Hadal, wilayah paling dalam di palung samudera. Lengan dan tentakelnya dapat mencapai 8 meter panjangnya. Dan biasanya cumi-cumi sirip besar itu bergerak tegak lurus. Masih sedikit yang kita ketahui dari cumi-cumi sirip besar. Ilmuwan berpendapat kalau lengannya itu yang panjang akan menangkap organisme apapun yang dapat dimakan. Tapi di lingkungan yang tanpa kehidupan, tanaman untuk dasar rantai makanan, menjadi detrivora bukanlah satu-satunya strategi. Ini adalah si predator Tunicata ascidian yang juga dikenal sebagai terepang laut. Umumnya, Tunicata hidup di air yang dangkal, tapi si predator Tunicata hidup di tempat yang jauh lebih dalam. Dari 600 meter sampai 1100 meter dan mungkin lebih dalam lagi. Secara tampangnya nih memang nggak kelihatan nakutin, tapi juga sama anehnya seperti cumi-cumi sirip besar yang transparan dan tanpa mata. Tetapi bentuknya yang aneh ini juga ada tujuannya, untuk membantu mereka menangkap mangsa. Kalau ada invertebrata kecil dan krustasea berenang melewati mereka, dengan cepat Tunicata menangkapnya. Dan cara ini juga dipakai oleh seluruh keluarga organisme carnivorous sponge. Biasanya mereka itu ada mulai dari kedalaman 200 meter sampai bahkan hampir di zona Hadal di bawah 6.000 meter. Mereka adalah karnivora pasif, tapi bukan berarti mereka sendirian. Ini adalah sang pemangsa, belut gulper, yang ditemukan pada kedalaman lebih dari 1.800 meter di zona tengah.
Mulutnya bahkan lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Gak cuman gede tapi juga lebar, sehingga bisa menelan banyak hewan atau bahkan jauh lebih besar dari badannya sekalipun. Ini belut juga dapat melebarkan mulutnya untuk menakuti mangsa lain. Tapi bagaimana jika si pemangsanya adalah anglerfish? Iya, ikan yang kemarin viral nih. Aku naik menembus batas yang tak seharusnya kulewati dan tak bisa kembali. Iya. Hidup mulai dari 300 meter sampai zona abyssal pelagic hingga 6000 meter. Spesiesnya nggak cuma satu nih, tapi ada ratusan. Nama anglerfish diambil dari cara mereka berburu dengan umpan yang ikan ini pasang di kepalanya buat menarik mangsa. Bagiannya itu terdiri dari elysium, durinya yang dimodifikasi sebagai joran pancing, dan eska, organ kecil yang mengandung jutaan bakteri penghasil cahaya. Gile, buset dah. Dan dengan menggunakan umpan ini, anglerfish dapat menarik mangsanya ke mulut mereka. Dia juga sangat rakus. Para peneliti pernah menangkap Black Sea Devils yang beratnya 8,8 gram dengan perut yang berisi belut sebesar 12,3 gram. Buset, mereka bahkan dapat memakan mangsa yang beratnya 1,5 kali lipat tubuh mereka. Nah, anglerfish aja bisa, lo bisa kagak? Rahang mereka sangat fleksibel dengan gigi yang menjorok ke dalam. Artinya setiap kali mereka dapat menjebak mangsanya, sangat sulit untuk dilepaskan. Makanya beberapa makhluk lain menggunakan bioluminesensi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya sendiri melalui reaksi kimia untuk melindungi diri mereka sendiri. Strategi ini umumnya disebut sebagai kontra-iluminasi. Tapi bukan berarti tidak ada makhluk yang tidak bisa melihat mereka. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu nih. Ini adalah ikan yang paling luar biasa, Macropina microstoma. Bisa dibilang ini adalah ikan yang paling gila yang ada di seluruh lautan. Ikan ini memiliki mata yang berbentuk tabung besar yang mengarah ke atas. Jadi misalnya nih, kita biasanya orang normal melihatnya ke depan, ini ikan yang melihatnya ke atas. Dan uniknya mata mereka berada dalam kepala yang terbungkus perisai transparan. Penglihatan mereka juga bagus banget. Mereka bisa melihat makhluk lain dengan bioluminesensi. Dan bahkan mereka dapat mengukur kedalaman air tempat mereka berenang. Tapi bagaimana cara mereka memangsa? Gimana caranya mereka bisa melihat mangsanya yang ada di depan padahal mata mereka ngarahnya ke atas? Jawabannya sangat-sangat gila. Nih, mata Macropina dapat berputar ke atas dan ke depannya. Bisa geser ke atas dan juga bisa geser ke depan. Maksimal putarannya adalah 75 derajat. Sebagai perbandingan nih, manusia dapat menggerakkan matanya maksimal 45 derajat doang. Kemampuannya benar-benar di luar nurul maksudnya. Macropina akan selalu mengintai mangsanya. Tetapi mereka masih hidup di Twilight Zone. Masih ada sedikit cahaya yang masuk di dalamnya. Zona ini masih dapat dijangkau oleh manusia. Tapi bagaimana jika lebih dalam? Zona yang lebih dalam tanpa adanya matahari. Ternyata mereka berevolusi dengan tidak mengandalkan penglihatan mereka. Seperti ikan tripod. Bukan ikan terus dipasang tripod nih, bukan. Tapi ikan yang juga berdiam di dasar laut, menunggu maksanya lewat. Sirip di badan mereka mampu memanjang ke tanah, menahan mereka untuk tidak bergerak. Sementara sirip dada mereka mengarah ke depan. Sirip ini dipenuhi dengan saraf tulang belakang yang mampu merasakan arus air dan juga merasakan siapapun yang mendekati mereka. Tapi mereka bukanlah yang paling dalam. Para ilmuwan melakukan penelitian di palung laut dekat Jepang. Dan hasilnya masih ada ikan yang mampu bertahan di kedalaman 8.336 meter. Ikan yang paling dalam yang pernah ditemukan. Ini adalah ikan siput hadal. Ikan yang berbentuk seperti kecebong tanpa sisik. Tapi apakah cuman ikan ini yang mampu bertahan di kedalaman ini? Belum tentu. Lautan itu luas dan kita itu hanya penjajah yang belum sepenuhnya mengetahui seisinya. Tanpa adanya teknologi robotik, kita mungkin gak pernah tahu dan gak pernah melihat mereka ataupun habitat asli mereka. Habitat yang sangat jauh dari kita. Masih banyak rahasia yang belum kita mampu ungkapkan. Dan yang bisa kita lakuin nih ya main Last War lah.